Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Farahsari dari Prodi Sistem Informasi 01 dengan NIM 0110121027 akan menjelaskan proses implementasi penggunaan Odoo untuk Human Resource Management. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Enterprise Resource Planning. Di sini sudah terlihat tampilan awal Odoo dengan modul yang sudah diinstal untuk Human Resource Management, yaitu diantaranya ada modul Attendance, Timesheet, Expense Tracker, Leave Management, Recruitment Process, dan Payroll. Untuk implementasinya, saya hanya menggunakan 4 modul saja, yaitu modul Recruitment Process, Payroll, Employee, dan uh, Leave Management. Baik, pertama kita akan melanjutkan untuk implementasi proses rekrutmen. Pada proses rekrutmen ini kita bisa memilih model atau modul rekrutmen. Setelah itu akan tampil halaman job position seperti berikut. Jika posisi yang ingin dibuka lowongannya belum ada, maka bisa klik pada tombol create ini untuk menambahkan job title-nya. Namun saya sudah membuat 4 posisi, yaitu posisi manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Nah, karena sudah ada uh, job position-nya di sini, sehingga kita langsung klik aja bagian application-nya di sini. Nah, akan terlihat alur proses, yaitu mulai dari seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan tanda tangan kontrak. Untuk menambahkan kolom ini, kolom seleksi, alur seleksi rekrutmennya, bisa dengan add new column. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu card untuk calon rekrutmen atau calon pelamar, yaitu Putri Diana. Kita juga bisa melakukan pengeditan. Nanti di bagian subject atau application name, ini ada posisi untuk manajer HRD. Setelah itu kita bisa memasukkan nama Diana ini sebagai nama aplikan atau nama pelamarnya. Di bagian responsible, ini kita masukkan siapa penanggung jawab untuk rekrutmen posisi manajer HRD ini, yaitu Kirana Lauren. Di sini Kirana Lauren ini sebagai direktur misalnya, dan source-nya atau sumber lowongan pekerjaannya ini Putri Diana melihatnya dari Twitter misalnya. Setelah itu di bagian job, kita bisa mengisikan di bagian apply job ini manajer HRD, dan bagian departemen ini kita isi dengan HRD. Di expected salary atau ekspektasi gaji bisa dimasukkan dengan jumlah uang yaitu 8 juta, dan proposal salary-nya bisa diisikan sebesar 7 juta. Lalu kita bisa klik save untuk menyimpan, dan kita kembali ke application. Di bagian application ini, bagian seleksi berkas, ini ketika Putri Diana sudah selesai melakukan seleksi berkas, maka Putri Diana bisa dipindahkan untuk melakukan interview. Part Putri Diana juga bisa dipindahkan ke bagian psikotes ketika sudah selesai melakukan interview yang pertama. Setelah itu, Putri Diana juga bisa dipindahkan ke tes komputer ketika sudah selesai melakukan ujian psikotes. Setelah itu, Putri Diana juga bisa melakukan negosiasi gaji. Dan yang terakhir, melakukan tanda tangan kontrak. Nah, ketika Putri Diana sudah masuk pada tanda tangan kontrak, maka Putri Diana sudah bisa diangkat sebagai pegawai di bagian manajer HRD, sehingga kita klik pada card-nya, dan nanti ketika sudah diklik, maka di sini seharusnya ada tombol Create Employee, namun saya sudah menekan tombolnya sehingga sudah digantikan dengan reviews. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan create employee, maka nama Putri Diana ini akan otomatis masuk ke modul employee. Baik, kita pindah ke posisi staff HRD. Kita klik lagi bagian application-nya. Setelah itu di sini sudah ada alur proses untuk melakukan seleksi, dan ketika
Kak Febriana ini sudah selesai melakukan seleksi berkas, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan interview satu. Dan ketika sudah selesai melakukan interview, maka Rika Febriana akan dipindahkan kartunya untuk mengikuti psikotes dan dilanjutkan dengan tes komputer dan melakukan negosiasi gaji. Dan ketika negosiasi gaji sudah sesuai, maka Rika Febriana bisa dipindahkan ke tanda tangan kontrak. Nah, ketika Rika sudah tanda tangan kontrak, maka bisa klik-klik bagian card-nya dan diklik bagian create employee. Maka nanti nama Rika Febriana akan masuk secara otomatis ke dalam modul employees. Kita lanjutkan dengan posisi manager purchasing dengan klik application kembali. Dan di bagian sini sudah ada alur prosesnya sama seperti sebelumnya. Dan saya sudah menyediakan juga card untuk Budi Gunawan di sini. Nama pelamarnya adalah Budi Gunawan dengan posisi yang di-apply yaitu sebagai manajer purchasing dari Departemen Purchasing. Responsible-nya adalah Kirana Lauren dengan source-nya adalah dari Twitter, ekspektasi gajinya adalah 8 juta dan propose gajinya adalah 7 juta. Nah, ketika sudah mengisikan ini dengan lengkap, maka bisa klik save. Nanti akan tampil card seperti ini. Card Budi Gunawan ini bisa dipindahkan ketika sudah melakukan seleksi berkas dan sudah lolos seleksi berkas. Sehingga Budi Gunawan sudah harus mengikuti interview pertama, melakukan tes psikotes, tes komputer, dan juga ketika sudah berhasil selesai mengikuti tes komputer, maka bisa melakukan negosiasi gaji. Dan ketika Budi Gunawan sudah menandatangani kontrak, maka Budi Gunawan sudah bisa diangkat sebagai manajer di bagian purchasing. Kita bisa klik lagi di sini, kan tadi seharusnya ada create employee. Ketika kita klik tombol create employee ini, seharusnya kita bisa, Budi Gunawan bisa masuk ke modul employees. Kita kembali lagi ke halaman job position, lalu kita pilih pada staff purchasing. Di sini posisi staff purchasing, kita bisa klik application untuk membuka prosesnya. Nah, di sini sudah ada alur proses untuk melakukan seleksi. Dan saya juga sudah menyediakan satu card untuk calon pelamar. Di sini ada Janet Jackson namanya untuk posisi staff purchasing dengan source-nya dari Twitter. Ekspektasi gajinya adalah sebesar 6 juta dan proposal salary-nya adalah 5 juta. Nah, di sini seharusnya ada create employee sama seperti sebelumnya. Ketika tombol create employee-nya itu sudah diklik, maka nama Janet Jackson ini akan masuk secara otomatis ke modul employee. Sekarang kita sudah selesai untuk melakukan proses perekrutan dan karena sudah melakukan create employee tadi, sehingga kita bisa klik pada modul employees di sini. Nama Budi Gunawan, Janet Jackson, Rika Febriana, dan Putri Diana sudah masuk ke dalam modul employees. Namun, pada dasarnya ketika setelah selesai melakukan rekrutmen, ini belum ada foto profilnya seperti ini, sehingga kita harus melengkapi data-datanya. Misalnya di sini kita klik pada Putri Diana, kita juga bisa melakukan pengeditan untuk melengkapi data yang harus dimasukkan, yaitu yang di sini ada nama akan sudah otomatis terisi. Terus ada juga working address yang harus kita lengkapi, work email, yaitu putridiana@gmail.com, work phone, departemennya dari Departemen HRD dengan job title-nya adalah manajer HRD. Kita juga bisa melengkapi pada bagian personal information. Di sini ada negara Indonesia, kita masukkan Indonesia, negaranya, home address-nya adalah Putri Diana. Nah, jika tidak ada listnya di sini nama Putri Diana, maka bisa klik pada create and edit. Selanjutnya, pada bagian status, ini ada gender. Gendernya yaitu female atau perempuan dengan statusnya sudah menikah dan memiliki 2 anak. Pada bagian HR setting,
Maka di sini kita bisa mengisikan related user, yaitu nama Putri Diana itu sendiri. Lalu kita klik save dan kita melakukan cek lagi. Nah, di sini bagian working address itu sudah ada muncul alamat perusahaannya dan pada home address-nya sudah muncul juga alamat untuk rumah Putri Diana, yaitu di Jalan Selat A, Jakarta Selatan, Indonesia. Selanjutnya kita akan berpindah ke eh, karyawan bernama Budi Gunawan. Kita bisa melakukan melengkapi datanya di sini. Nama Budi Gunawan dengan working address-nya yaitu PT Hesabila Farahasari, work email-nya yaitu budigunawan@gmail.com, work phone-nya segini, departemennya adalah di Departemen Purchasing, dan job title-nya adalah sebagai manajer purchasing. Kita juga bisa melengkapi pada bagian personal information. Pada bagian personal information ini, pada bagian personal information ini, kita bisa mengisikan yaitu mengisikan negara yaitu Indonesia, home address-nya yaitu Budi Gunawan, gendernya laki-laki, dan marital statusnya married dengan memiliki 3 anak. Selanjutnya di bagian HR setting juga kita bisa memasukkan related user-nya yaitu nama Budi Gunawan itu sendiri. Setelah selesai kita bisa melakukan save untuk menyimpan perubahan dan akan muncul seperti sebelumnya yaitu alamat dari PT-nya dan alamat dari Budi Gunawannya. Selanjutnya kita berpindah lagi ke Rika Febriana. Di Rika Febriana ini kita juga bisa melengkapi datanya, yaitu berupa working address-nya, work email-nya, dari Departemen HRD, karena Rika Febriana ini jabatannya adalah sebagai staf HRD, jadi dia ada di Departemen HRD, dengan manajernya adalah Putri Diana, yaitu manajer HRD-nya, dan personal information-nya di sini kita bisa mengisikan Indonesia di bagian nationality, dan home address-nya itu kita bisa klik Rika Febriana. Di gendernya, kita bisa memilih female, perempuan, dengan statusnya masih single. Dan di HR setting ini kita bisa menyeting bagian related user, yaitu kita pilih Rika Febriana saja, setelah itu klik save, dan nanti akan muncul di sini alamat PT-nya dan alamat Rika Febriananya, yaitu di Jalan Selat B, Jakarta Selatan, Indonesia. Selanjutnya kita juga akan berpindah ke Janet Jackson di sini. Kita bisa melakukan pengeditan untuk Janet Jackson, yaitu berupa public information. Di sini kita bisa mengisikan nama PT-nya dengan word emailnya yaitu janetjackson@gmail.com, dengan departemennya yaitu Departemen Purchasing, karena dia jabatannya adalah sebagai staff purchasing. Setelah itu, manajernya adalah Budi Gunawan, karena Budi Gunawan adalah manajer purchasing. Selanjutnya, kita bisa mengisikan atau melengkapi data pada personal information, yaitu kita bisa melengkapi nationality-nya yaitu Indonesia, home address-nya adalah Janet Jackson, dan statusnya adalah kita memilih gendernya yaitu female atau perempuan dengan statusnya adalah single. Dan di bagian HR setting di sini kita bisa mengisikan related user-nya yaitu Janet Jackson. Selanjutnya kita klik save dan nanti akan muncul alamat PT-nya yaitu di Jalan Nirmala 3, Jakarta Utara, Indonesia, dan home address-nya yaitu di Jalan Selat E, Jakarta Selatan, Indonesia. Ketika sudah selesai melakukan penyetingan atau pelengkapan data pada modul employee, maka bisa dilanjutkan dengan add user, yaitu dengan memilih menu settings di bagian atas. Lalu jangan lupa untuk menyalakan activate the developer mode. Di sini bisa diklik. Nah, maka akan muncul banyak pilihan di bagian sidebar sebelah kiri. Selanjutnya kita bisa memilih users di sini. Setelah memilih user, di sini udah ada nama Budi Gunawan, Janet Jackson, Putri Diana, dan Rika Febriana karena sudah saya masukkan dan sudah dilengkapi. Jadi kita bisa melihat rincian datanya, yaitu kita bisa pilih Budi Gunawan di sini. Kita bisa melakukan pengeditan, yaitu berupa nama, yaitu Budi Gunawan.
emailnya adalah budigunawan@gmail.com. Kita juga bisa memberikan hak akses untuk manajer karena Budi Gunawan ini adalah seorang manajer, yaitu dengan pengaturan seperti berikut. Dan di bagian preferences, di bagian time zone, ini kita bisa memilih Asia atau Jakarta. Setelah itu kita juga bisa melakukan change password atau perubahan password. Nah, nanti kita bisa memasukkan password yang baru di sini, namun karena saya sudah membuatkan password untuk eh, Budi Gunawan, sehingga saya tidak melakukan perubahan password kembali. Selanjutnya kita bisa klik save, dan kita bisa juga mengecek rincian data untuk bagian Janet Jackson, di mana di sini nama Janet Jackson ini bisa diubah, dan email address-nya yaitu janetjackson@gmail.com. Dengan hak akses yang diberikan kepada Janet Jackson yaitu hak akses untuk staff. Karena Janet Jackson ini adalah merupakan staff broadcasting, sehingga yang diberikan akses sehingga akses yang diberikan untuk Janet Jackson itu hanya pada accounting and finance, yaitu billing, employees-nya yaitu officer, dan attendance-nya adalah manual attendance. Yang kosong ini sebenarnya bisa diisi, namun bisa diisi dengan default, yaitu user, karena semuanya bisa dipakai dengan menggunakan user. Nah, selanjutnya di menu preferensi di sini, di bagian time zone, kita bisa memasukkan eh, zona waktunya, yaitu Asia dan Jakarta. Di bagian change password juga kita bisa merubah passwordnya yang lama, namun saya tidak akan merubah, sehingga kita close aja, dan kita akan save untuk menyimpan perubahan. Kita balik lagi ke halaman users, dan kita pilih Putri Diana. Di sini kita lihat bagaimana perincian datanya. Nah, karena Putri Diana ini adalah seorang manajer, sehingga hak akses yang diberikan untuk Putri Diana adalah sebagai manajer. Dan bagian preferences ini kita bisa mengisikannya dengan zona waktunya, yaitu Asia atau Jakarta, dan kita juga bisa mengubah password sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa mengetikkan password yang ingin kita ubah. Setelah itu kita bisa klik change password, namun saya tidak akan mengubah passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan klik save. Setelah itu balik ke halaman user. Di bagian Rika Febriana ini, kita juga bisa melakukan pengeditan berupa pemberian hak akses sebagai staff, dan di bagian referensinya itu kita bisa men-setting zona waktunya, yaitu Asia atau Jakarta. Setelah itu bisa melakukan perubahan password seperti sebelumnya, dan melakukan penyimpanan data atau menyimpan data yang sudah diubah. Selanjutnya, nah, karena sudah selesai melakukan konfigurasi atau setting pada users atau menambahkan users, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu sebelum kita melakukan penggajian, yaitu dengan klik pada payroll di sini. Sebelum melakukan proses penggajian, terlebih dahulu harus melakukan pengaturan yang berkaitan juga dengan rules gaji dan struktur gaji. Nah, untuk melakukan penggajian di sini atau untuk membuat rules salary rules, yaitu kita bisa klik pada modul payroll di sini, lalu kita pilih bagian salary rules. Nah, sudah terlihat bahwa di sini salary rules-nya sudah dimasukkan, yaitu untuk gaji pokok manajer, untuk salary rules manager, yaitu ada gaji pokok untuk manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, dan potongan BPJS Tenaga Kesehatan kelas 1, tenaga kerja kelas 1. Dan untuk penggajian atau salary rules untuk staff, maka kita bisa menambahkannya, yaitu berupa gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Jika kita klik pada gaji pokok manajer di sini,
Di sini kategorinya adalah basic karena gaji pokok itu termasuk ke kategori basic dengan kode GJPM dan gaji pokok untuk manajer yaitu sebesar 7 juta. Selanjutnya adalah tunjangan makan manajer. Di sini kategorinya adalah allowance atau tunjangan dengan kodenya yaitu TJMM dan fix amount-nya atau besaran tunjangan makanan manajer itu yaitu sebesar 1.500.000. Selanjutnya kita akan masuk ke tunjangan transportasi manajer. Di sini ini juga kategorinya adalah allowance dengan kodenya TJTM dan besaran tunjangannya 1.800.000. Kuantiti satu merupakan satu kali diberikan selama 1 bulan. Jika sudah, maka bisa langsung klik save aja seharusnya. Lalu kita pindah ke tunjangan jabatan manajer. Nah, di sini tunjangan jabatan manajer sudah dimasukkan kategorinya yaitu allowance atau tunjangan dengan kodenya TJJM dan kuantitinya 1, fix amount-nya adalah 2 juta. Untuk tunjangan manajer besaran tunjangannya adalah sebesar 2 juta. Setelah itu potongan BPJS Kesehatan kelas 1 dengan kodenya PTBKK1 dan besaran potongannya yaitu sebesar 500.000. Potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1 dengan kode PTBT KK1 dengan besaran potongannya yaitu sebesar 600.000. Untuk gaji pokok staf, di sini dengan kode GJPST, besaran gaji pokok untuk staf adalah 5 juta, lalu tunjangan makan staf, yaitu kategorinya allowance, dengan kodenya TJMST, dan fix amount-nya atau besaran tunjangannya sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada tunjangan untuk transportasi staf. Di sini kategorinya masih allowance dan kodenya adalah TJTST, di mana fix amount-nya atau besaran tunjangan untuk transportasi stafnya yaitu sebesar 1.600.000. Potongan BPJS Kesehatan kelas 2 dengan kode PTBKK2 dengan kategori deduction yaitu potongan gaji dengan besaran potongannya adalah sebesar 4 juta 4 maaf dengan besaran potongannya yaitu sebesar 400.000. Selanjutnya adalah potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2 dengan kode PTBT KK2 dengan kategorinya adalah deduction di sini dan besaran potongan untuk BPJS Tenaga Kerja kelas 2 sebesar 500.000. Setelah selesai mengatur salary rules-nya untuk manajer dan juga staff, maka bisa dilanjutkan dengan mengatur salary struktur atau struktur gajinya. Nah, untuk menambahkan salary struktur, kita bisa klik pada create. Di sini kita bisa mengisikan namanya, misalnya gaji untuk manajer HRD. Nanti di sini akan diberikan pilihan salary rules yang sudah dipilihkan sebelumnya untuk manajer dan untuk staff. Nah, karena saya sudah membuatnya di sini ada gaji manajer HRD, gaji manajer purchasing, gaji staff HRD, dan gaji staff purchasing. Di gaji manajer HRD di sini dengan nomor referensi yaitu GJM 01, salary rules-nya karena manajer, maka kita akan memberikan salary rules-nya berupa gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Dan salary rules ini diberikan juga sama untuk gaji manajer purchasing. Selanjutnya, untuk gaji staf HRD di sini dan gaji staf purchasing dengan nomor referensi gaji staf HRD-nya yaitu GJST 01 dan
dan salary rules-nya yang diberikan untuk staff yaitu berupa gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Dan ini sama juga salary rules-nya diberikan kepada staff forecasting. Setelah kita melakukan salary struktur ini, kita bisa mengatur kontrak. Untuk memberikan kontrak kepada pegawai, kita bisa masuk ke modul employee terlebih dahulu. Setelah itu, memilih menu kontrak di sini. Untuk membuat kontrak, kita bisa pilih create dan mengisikan form yang ada di sini. Namun, karena saya sudah membuatnya, maka di sini sudah saya masukkan kontrak untuk Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, Janet Jackson. Dengan employee-nya itu sama seperti namanya, dan job title-nya Putri Diana sebagai manajer HRD, Rika Febriana sebagai staff HRD, Budi Gunawan sebagai manajer purchasing, dan Janet Jackson sebagai staff purchasing. Ketika kita klik pada namanya, maka akan muncul di sini ada kontrak referensinya. Kita bisa memasukkan Putri Diana dengan employee-nya itu namanya Putri Diana atau namanya sendiri, job title yaitu berupa manajer HRD dengan departemennya adalah HRD. Kontrak type-nya biarkan default yaitu employee dengan salary strukturnya yaitu gaji manajer HRD karena Putri Diana ini adalah seorang manajer HRD. Jadi kita berikan salary strukturnya gaji manajer HRD dengan trial period duration atau waktu training selama 1 bulan yaitu dari 1 Oktober sampai 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 dan durationnya atau durasi masa kontraknya selama 3 bulan yaitu dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Schedule pay-nya biarkan default yaitu monthly dan setelah itu kita bisa klik save. Kita kembali ke halaman kontrak dan kita buka yang Rika Febriana. Kita bisa melakukan pengeditan di sini untuk nama employee-nya, kita masukkan nama yang sama yaitu Rika Febriana dengan job title-nya yaitu staff HRD di Departemen HRD dengan salary strukturnya adalah gaji staff HRD karena Rika ini adalah memiliki jabatan sebagai staf HRD, maka kita berikan gaji sebagai staf HRD dengan masa trainingnya selama 1 bulan, yaitu dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021, dan waktu atau masa kontraknya yaitu selama 3 bulan, dari 1 Oktober 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021, dan schedule pay-nya di sini adalah monthly, biarkan default. Setelah itu kita save dan kembali ke halaman kontrak. Kita buka bagian Budi Gunawan di sini. Di bagian kontrak reference itu sudah bisa dimasukkan nama Budi Gunawan itu sendiri dengan employee-nya yaitu Budi Gunawan. Job title-nya Budi Gunawan sebagai manajer purchasing dari Departemen Purchasing dan salary strukturnya kita bisa memasukkan sebagai gaji manajer purchasing di sini. Dan waktu atau period duration waktu trainingnya yaitu kita bisa mengisikan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 di bagian duration atau masa kontrak kita bisa mengisikannya selama 3 bulan yaitu mulai dari 1 Oktober 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021 dan schedule pay-nya kita biarkan default yaitu monthly. Setelah itu kita bisa klik save dan kita berpindah ke Janet Jackson. Di sini kita bisa melakukan pengeditan. Di kontrak reference-nya kita masukkan nama Janet Jackson dan juga di employee-nya kita bisa memasukkan nama Janet Jackson. Job title-nya kita masukkan
untuk staff purchasing karena Janet Jackson adalah staff purchasing dari Departemen Purchasing dengan salary strukturnya yaitu gaji staff purchasing dengan masa training atau masa pelatihannya selama 1 bulan dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 dan masa kontraknya itu selama 3 bulan, yaitu dari 1 Oktober 2021 sampai 12 Desember 2021. Schedule Pay-nya kita biarkan default, lalu klik Save di sini. Maka kita sudah membuat kontrak untuk 4 pegawai, yaitu Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk membuat alokasi cuti. Untuk membuat alokasi cuti, kita bisa menggunakan modul leaves di sini. Nah, pada modul leaves di sini kita bisa memilih configuration untuk pertama kali karena kita harus mengatur bagian jenis cuti yang ingin digunakan, yaitu kita bisa menambahkan cuti menikah. Di sini saya sudah menambahkan cuti menikah, kita klik saja. Nah, kita juga bisa melakukan pengeditan di bagian leave type-nya itu atau jenis cutinya. Kita bisa memasukkan cuti nikah di sini, cuti menikah, dan bagian allow to override limit-nya kita bisa checklist. Untuk color in report-nya kita bisa klik lighting dan aktifnya dicentang. Setelah itu kita bisa klik save. Nah, ketika sudah selesai memasukkan jenis cuti, maka bisa langsung membuat alokasi request atau alokasi gaji. Nah, di sini untuk membuat alokasi gaji, kita bisa klik create. Kita bisa memasukkan di sini deskripsinya yaitu cuti menikah. Setelah itu bagian leave type-nya kita klik cuti menikah dengan durasi waktu kita berikan alokasi selama 4 hari. Ini biarkan default yaitu by employee. Employee-nya kita pilih untuk Putri Diana. Nanti akan terisi otomatis departemennya adalah dari departemen HRD. Lalu kita save dan bisa lakukan langsung approve di sini. Kita juga bisa melakukan create kembali untuk cuti menikah dengan tipenya cuti menikah durasinya 4 hari dengan modenya by employee. Di employee ini kita pilih untuk Rika Febriana. Kita akan memberikan alokasi waktu untuk cuti menikah kepada Rika Febriana selama 4 hari. Kita bisa klik save, lalu langsung klik approve saja. Selanjutnya, kita bisa mengisikan juga untuk Budi Gunawan. Kita berikan alokasi juga 4 hari. Kita pilih di bagian employee-nya Budi Gunawan. Setelah itu kita klik save dan lakukan approve. Nah, setelah itu kita tinggal membuat cuti menikah, membuat alokasi cuti menikah untuk Janet Jackson selama 4 hari. Lalu kita klik save dan kita approve untuk menyetujui alokasi request-nya. Jadi kita harus mengapprove terlebih dahulu. Kita kembali ke location request, maka di sini tidak ada karena nanti akan masuk sudah di-approve. Nah, untuk kita jadi sudah melakukan proses alokasi request.
Selanjutnya kita akan membuat pengajuan cuti menikah untuk karyawan bernama Rika Febriana dan Janet Jackson. Jadi kita harus keluar dulu atau logout sebagai logout dari akun administrator. Setelah itu kita bisa memilih nama Janet Jackson. Kita login sebagai Janet Jackson di sini. Nah, ketika sudah masuk, kita bisa memilih modul leaves dan pilih leaves request. Di leave request ini kita bisa memilih satu tanggal untuk melakukan untuk dijadikan sebagai hari cuti. Misalnya kita memilih tanggal 29 di sini dengan deskripsinya yaitu cuti menikah. Kita ambil untuk 2 hari dan jamnya kita ganti jadi jam 7. Setelah itu kita klik eh, untuk deskripsinya, kita bisa ya cuti menikah. Setelah itu leave type-nya kita tulis cuti menikah dan durasinya selama 2 hari. Kita akan memberikan durasi untuk cuti menikah eh, Jackson atau Janet itu meminta atau mengajukan cuti menikah selama 2 hari. Setelah itu kita klik save di sini, maka sudah ada apa namanya sih request untuk atau pengajuan cuti dari Janet. Setelah itu kita bisa masuk dengan menggunakan akun manajer purchasing yaitu Budi Gunawan untuk melakukan approve pada pengajuan cuti Janet Jackson. Nah, pada modul leave kita bisa klik pada live summary. Maaf, pada live detail. Nah, di sini sudah tertera Janet Jackson. Di sini kita bisa klik aja di Janet Jackson ini. Nah, maka Budi Gunawan sebagai manajer purchasing dari Janet Jackson bisa melakukan approve atas pengajuan cuti menikah dari Janet Jackson. Kita klik pada approve di sini, sehingga statusnya sudah approve. Dan selanjutnya kita juga bisa mengajukan cuti untuk Febriana. Kita bisa login dengan menggunakan akun Rika Febriana. Rika Febriana akan mengajukan cuti untuk menikah selama 3 hari. Jadi kita klik pada modul leaves. Selanjutnya kita pilih leave request di sini. Memilih tanggal untuk melakukan cuti yaitu misalnya tanggal 25. Di sini tulis saja cuti menikah pada description. Lalu live type-nya kita bisa klik cuti menikah. Setelah itu di bagian duration kita pilih tanggal 27. Nah, maka sudah tertera di sini selama 3 hari. Setelah itu kita klik save.
Maka sudah tertera di sini dari tanggal 25 sampai tanggal 27, Rika Febriana mengajukan cuti untuk menikah. Kita akan logout dari akun Rika dan login dengan menggunakan akun manajernya Rika, yaitu Putri Diana, setelah itu klik login. Hmm. Putri Diana bisa mengapprove hasil apa ya, pengajuan cuti dari stafnya, yaitu Rika Febriana, dengan klik pada live details di sini. Nah, pada statusnya di sini Rika Febriana masih to approve, sehingga diminta untuk Rika itu meminta untuk manajernya melakukan approve kepada cuti menikah yang sudah dia ajukan. Yaitu kita bisa sebagai manajer, Putri bisa klik approve di sini dan nanti statusnya akan approved. Segitu saja implementasi Odoo yang sudah saya bisa implementasikan untuk ujian akhir semester 3 mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.